Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Hari ini ingin membahas tentang pentingnya marketing atau kepemimpinan di dalam marketing. Dan saya sengaja tidak ke Gelora Bung Karno. Hari ini kan tanggal 7 7 April. Karena saya bukanlah seorang partisan dari Prabowo, tapi saya adalah seorang YouTuber yang selalu fokusnya adalah ingin menjadi orang yang pertama. Bagaimana seorang tukang donat bisa merespon isu-isu politik nasional dan juga internasional. Jadi itu fokusnya. Dan saya tidak ingin menjadi orang yang terbaik sebagai YouTuber, tapi saya ingin menjadi orang yang pertama, seorang tukang donat yang bisa bicara seperti kaum intelektual. Dan saya semalam setengah 12 sudah merespon dari kamar saya tentang Prabowo, dan saya kasih judul video yang sudah saya upload itu, judulnya Prabowo Presiden Baru, kira-kira gitu. Dan saya tinggal tidur kira-kira jam 12 waktu saya upload. Dan ketika saya bangun jam 3.16, ketika ada telepon masuk dari teman yang akan mengajak saya ke GBK, saya putuskan saya tidak berangkat ke GBK. Kenapa? Karena saya pertama-tama bukanlah seorang partisan politik, tapi saya adalah seorang YouTuber. Jadi pikiran-pikiran saya sebagai YouTuber itulah yang saya berikan untuk merespon Prabowo dan lawan-lawan politik Prabowo. Jadi di dalam mengembangkan konten YouTube itu penting kita bagaimana channel YouTube kita itu menjadi leader, bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita menjadi orang yang nomor satu di bidangnya. Misalnya sekarang pagi ini, sekarang ini kan jam berapa ini? Jam 6:30 ya. Ini matahari sedang memancar ya, baru memancar. Itu GBK itu dipadati oleh manusia begitu banyaknya, mungkin lebih dari 200.000 di dalam itu, mungkin ya, saya nggak tahu persis. Dan itulah stadion pertama yang digunakan sholat subuh berjamaah, dan pasangan calon presiden 02 Prabowo adalah orang pertama yang menggunakan GBK untuk sholat subuh berjamaah, atau kampanye pertama di Indonesia yang diawali dengan sholat subuh atau sholat tahajud di Gelora Bung Karno. Jadi dia menang dari segi marketing, memimpin. Kalau nanti calon paslon nomor 1 yaitu Jokowi tanggal 13 April, seminggu kemudian, tanggal 13 ya, iya, akan juga menggunakan GBK untuk kampanye terbuka. Dan kalau dia melakukan sholat subuh berjamaah, maka yang dikenang dalam sejarah bukanlah kampanye terbuka Jokowi, tapi tetap kampanye terbuka Prabowo adalah pihak yang pertama kali menggunakan GBK dengan sholat subuh berjamaah dalam kampanyenya. Jadi dalam marketing yang diingat adalah yang pertama, itulah hukum pertama, dalil marketing yang tidak bisa diubah dalam sejarah, yaitu hukum kepemimpinan. Ini ada dalam buku karangan Jack Truth dan Aris ya, tentang the 22 immutable laws of marketing ya. Jadi 22 hukum pemasaran yang tidak berubah dan sangat penting untuk dipelajari juga oleh seorang YouTuber atau orang-orang yang ingin melancarkan produknya, memasarkan produknya. Siapapun, nah, YouTuber adalah sebagai produsen, dia kan memasarkan produk juga, yaitu dalam bentuk bukan barang tetapi jasa, yaitu informasi. Jadi seorang YouTuber menurut hemat saya itu perlu memahami 22 hukum pemasaran yang ditulis oleh
apa itu loh, Jack Truth dan Al-Riz. Jadi judul bukunya itu The 22 Immutable Laws of Marketing. Saya Inggris, tapi saya nggak punya urusan bahasa Inggrisnya. Saya baca dulu, pernah kuliah ya, di S2 ya, ada mempelajari itu ya, dulu zaman reformasi tahun 97, sebelum kerusuhan itu saya kuliah S2 dulu. Konsentrasinya marketing. Jadi waktu umur saya masih muda remaja, umur 36 saya kuliah S2 ya. Nah, itulah pentingnya. Maka itu sebabnya saya tidak ke GBK hari ini, karena pertama-tama saya adalah positioning saya adalah YouTuber. Kalau saya pun ke sana sebenarnya, misalnya awalnya mau ke sana, dan kalau saya pun ke sana saya harus bikin vlog dan melaporkan atau mengupload ya karya saya dalam konteks kampanye Prabowo ya. Tapi kalau saya tidak ke sana, saya tetap merespon secara intelektual peristiwa-peristiwa politik nasional. Tapi sekarang saya ini sedang bikin tutorial pentingnya kita menjadi orang yang pertama di bidang yang kita inginkan. Jangan seorang YouTuber itu menggarap semua hal, dan itu tidak akan dikenang dalam sejarah, dan nanti dia itu tidak mudah dipercaya oleh pasar dia sebagai ahli di bidang apa, karena semua digarap. Kalau mau garap tentang konten-konten games ya khusus itu. Ada channel YouTube yang baru berkembang, misalnya milik Sulaiman Yusuf ya, yang pernah pelatihan juga di pesantren Jolali, Sarehat ya, Sarekat Hati Sehat ya, bagaimana menjadi YouTuber Kolbur Salim. Dia sekarang membuat 1-2 film tentang film-film pendek Islami. Channelnya itu khusus semuanya tentang film-film pendek ya, romantika Islam ya, untuk pendidikan kaum remaja melalui film-film pendek. Jadi dia akan fokus di bidang itu saja. Nah, ini satu ceruk pasar ya, niche market yang harus terus dirawat. Bikinlah konten-konten YouTube yang memang kita ingin kembangkan terus-menerus di bidang itu, sehingga pasar itu menganggap kita ahli di bidang itu. Jangan semua konten YouTube dibahas. Ada yang khusus tentang lagu saja, khusus tentang Al-Quran saja, khusus tentang musik misalnya kan, khusus tentang perawat atau tentang tutorial, khusus tentang masak. Jadi jangan sampai satu channel itu bikin mengisi semua konten yang tidak spesifik ya, tidak spesifik. Oleh karena itu diperlukan ya satu ya kategori baru yang khusus yang kita kuasai untuk mengembangkan channel kita sebagai YouTuber. Baik, itu sekedar catatan kenapa saya tidak ke GBK, karena pertama-tama saya adalah seorang tukang donat dari Parung dan YouTuber tertua di semesta, dan bukan seorang aktivis politik dan bukan seorang partisan politik, kecuali menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk dunia politik Indonesia modern. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabara fasbir sabara jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.